lagi sama Bu Reni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih dalam subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air dan menemukan ide pokok paragraf. Ayo kita belajar. Masih ingatkah kalian bagaimana cara kelinci bergerak? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan cara melompat, menggunakan organ gerak berupa kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem syaraf. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. 1. Hewan menyusui atau mamalia. 2. Ikan. 3. Burung. 4. Hewan melata atau reptilia. 5. Katak atau amfibia. Anak-anak hebat, di sekitar kita terdapat banyak sekali contoh hewan vertebrata. Simak penjelasan berikut ya. Berikut ini adalah contoh hewan vertebrata. Yang pertama, ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Fungsi sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi, seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Yang kedua, katak. Katak bergerak menggunakan tungkai kaki. Katak memiliki tungkai kaki belakang dan tungkai kaki depan. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kokoh. Sedangkan tungkai kaki depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Yang ketiga, burung. Burung bergerak menggunakan sayap dan kakinya. Burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang. Alat gerak burung adalah sayap saat terbang dan kaki saat berjalan di tanah. Yang keempat, ular. Ular menggunakan rangka tubuh ketika bergerak. Pada ular, gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Yang kelima, kadal. Kadal bergerak menggunakan tungkai kaki. Kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Kadal mempunyai 2 pasang kaki depan dan belakang yang berjari 5 dengan cakar di ujungnya. Yang keenam, kambing. Kambing bergerak dengan kakinya. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Dengan keempat kakinya, kambing dapat bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Demikian materi tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Sekarang kita akan menggali informasi dari teks bacaan dan menemukan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Masih ingatkah kalian cara menentukan ide pokok? Ya,
Kalian harus membaca setiap kalimat dalam paragraf tersebut dan menentukan inti paragraf tersebut. Perhatikan bacaan gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Pada teks bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Pada paragraf pertama, ide pokok terdapat pada awal kalimat, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Setelah pembelajaran tadi, tentu sekarang kalian sudah mengetahui beberapa organ gerak hewan dan fungsinya. Misalnya, ada hewan yang bergerak dengan menggunakan kakinya, sayapnya, dan lain sebagainya. Serta kalian sudah bisa mengidentifikasi gerak ikan dalam air dan menemukan ide pokok dalam suatu paragraf bacaan. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan latihan yang ada di buku siswa tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Selamat mengerjakan.